Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai hadis tentang distribusi. Yang pertama, ketika kita melihat dari segi definisi, maka secara bahasa bisa diartikan sebagai penyaluran atau pembagian. Ini sesuai dengan term distribusi sendiri yang terambil dari bahasa Inggris distribution. Sedangkan menurut istilah, distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dan pemakaiannya mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Jadi ini sangat berkaitan antara konsumsi dengan distribusi. Nah, sekarang kita lihat pendapat ulama. Salah satu ulama yang fenomenal yang di bidang fikih yang bernama Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa distribusi dalam ekonomi kapitalis ini terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai. Nah, kemudian beliau ini istilahnya merangkai beberapa komponen-komponen produksi yang berandil dalam memproduksinya. Ya, minimal ada 4 yang dia katakan. Yang pertama itu berupa upah, yang upah ini adalah bagi pekerja dan seringkali dalam hal upah para kerja diperalat kebutuhannya dan diberi upah di bawah standar. Kemudian ada istilah bunga. Kemudian yang ketiga ada ongkos. Yang keempat adalah keuntungan, di mana keuntungan ini sebagai profit bagi pengelola yang menjalankan praktek pengelolaan proyek dan manajemen proyek, dan ia bertanggung jawab sepenuhnya. Nah, sekarang kita lihat hadis-hadis tentang distribusi. Ya, yang pertama diriwayatkan dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ihtakara ukratan yuridu ayyughliya biha 'alal muslimina fahuwa khati'un. Rawahu Ahmad. Kita lihat terjemahan dari hadis ini. Dari Abu Hurairah yang berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi dengan tujuan mengecoh orang Islam, maka termasuk perbuatan yang salah. Nah, ini hadis yang pertama. Berikutnya kita lihat hadis yang kedua. Haddasana Saltu bin Muhammad haddasana Abdul Wahidi haddasana Ma'mar an Abdillahi ibni Taus an abihi an ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqu rukbanana wa la yabi' hadirun libadin qala faqultu li ibni Abbas ma qawluhu la yabi'u hadirun libad qala la yakunu lahu simsara. Sahih Bukhari. Kita lihat terjemahannya. Nah, menceritakan kepada kami Sal bin Muhammad dan telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahid, mengabarkan kepada kami Mu'ammar dari Abdullah bin Taus dari ayahnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang-orang kota menjual buat orang desa. Saya berkata kepada Ibnu Abbas, apa arti sabdanya? Janganlah kamu mencela kafilah-kafilah, janganlah orang-orang ini menjadi perantara baginya. Nah, sekarang intisari dari hadis tersebut kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, Rasulullah sangat menganjurkan agar umat Islam mendistribusikan sebagian harta dan penghasilan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang berkekurangan di bidang ekonomi. Kemudian, larangan menimbun barang atau ihtikar. Kemudian yang ketiga, dilarang memonopoli distribusi. Dan yang keempat, Rasulullah memotivasi umatnya untuk bersedekah. Oke, saya kira cukup demikian untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.